Bismillahirrahmanirrahim. Subuh yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di pagi kali ini saya akan mengawali kajian Arba'in Nawawiyah, karena untuk mengulang sendiri untuk diri saya pribadi secara khusus apa yang pernah saya kaji secara pribadi dari Syekh Hamid Akram Bukhari, yang waktu itu kami mengambil sanad dari beliau kajian Arba'in Nawawi sampai Imam Nawawi insyaallah ya, yang kemudian saya ingin mengulang sembari kemudian diajarkan apa yang kemudian tercantum dalam Arba'in Nawawi. Barakallahu fikum, kita langsung masuk pada hadis yang pertama, hadis tentang niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana walil muallif warhamhu wa askin fasihah jannati wanfa'na bi fawaidi ilmi. Qala al muallif al hadithul awwal, hadis yang pertama, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu hanya ditentukan sahnya dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi ini dua baris yang harus dipahami maknanya nanti ya. Innamal a'malu binniyat, amalan seseorang sah dan tidaknya itu ditentukan diantaranya dengan apa? Niatnya. Kemudian wa innamal likulli imri'in ma nawa, setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Barang siapa yang dia berhijrah niatnya untuk mendapatkan nilai dari Allah dan Rasulnya, maka dia hijrahnya adalah hijrah mendapatkan nilai dari Allah ya, sesuai dengan niatnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau hijrahnya karena wanita yang dia nikahi, ya dia mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi kita masuk pada keterangan hadis ini. Hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Hadis ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sedikit kita ngambil faidah dari disiplin ilmu hadis. Hadis itu Pak, dilihat dari sisi jumlah orang yang meriwayatkan. Itu ada dua kategori. Yang pertama disebut dengan hadis mutawatir, yang kedua disebut dengan hadis ahad. Hadis mutawatir diambil dari kata dalam bahasa Arab tawatarul matar. Hujan itu kalau turun kan nggak mungkin satu titik saja, tapi apa, banyak titik. Maka maksudnya hadis mutawatir adalah hadis yang dalam setiap tingkatan, dari mulai sahabat mamanya sampai Imam Bukhari, atau dari bawah sampai atas atau bawah ke atas, semua tingkatannya itu diriwayatkan oleh perawi dengan jumlah yang banyak, minimal 10. Hadis ahad adalah hadis yang dalam tingkatannya kurang dari 10 perawi. Itu disebut dengan apa? Hadis ahad. Bisa dipahami Pak ya? Kalau umpamanya di sahabat ada 10 perawi, tapi di tabi'in cuma 1, namanya tetap hadis apa? Hadis ahad. Barakallahu fikum. Meskipun nanti di hadis ahad ada namanya hadis masyhur, hadis ahad lagi. Saya tidak mengkaji tentang sisi hadis ini. Saya jelaskan kenapa.
Ada beberapa kelompok di dalam Islam seperti Mu'tazilah. Itu mereka punya satu prinsip bahwa hadis yang bisa dijadikan sebagai dalil itu hanya hadis apa? Hadis mutawatir. Kalau hadis ahad itu nggak bisa dijadikan apa? Dalil. Tayyib. Afwan. Jazakallahu khairan. Hadis ahad nggak bisa dijadikan dalil menurut pandangan Mu'tazilah. Bagaimana dalam pandangan prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah, ya? Pandangannya Ahlussunnah wal Jamaah, enggak boleh. Dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, meskipun hadis itu adalah hadis ahad, selama hadis itu sesuai dengan standar disiplin hadis, baik dari sisi perawinya maupun dari sisi sanadnya, yakni mata rantainya, itu sesuai dengan standar dan masuk dalam kategori sahih atau kategori hasan, maka dia bisa dijadikan dalil. Kalau pakai prinsipnya Mu'tazilah, nanti banyak di dalam hukum Islam itu akan berguguran, karena jumlah hadis dengan standar mutawatir tadi itu bisa dihitung jari. Paham ya? Termasuk hadis tentang niat ini. Hadis tentang niat di tingkatan sahabatnya itu cuma dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah. Jumlah perawi yang banyak itu setelah apa? Setelah sahabat, generasi tabi'in itu banyak yang meriwayatkan hadis tentang niat. Tapi sampai ujungnya, sampai ke sahabat, maksudnya Umar bin Khattab, itu cuma satu saja, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu. Padahal kata para ulama Ahlussunnah wal Jamaah seperti Imam Ahmad bin Hanbal, beberapa ulama Syafi'iyah mengatakan hadis tentang niat ini adalah hadis yang menduduki sepertiga kaidah-kaidah besar di dalam Islam. Maka kaidah-kaidah besar di dalam Islam itu sepertiganya ada di dalam hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu ditentukan sah dan tidaknya dengan niat. Barakallahu fikum. Dari situ. Makanya ada sebagian orang mengatakan begini, saya pernah mendengar. Apa sih istimewanya hadis Arba'in Nawawi? Kecil kitabnya, isinya cuma hadis, nggak ada keterangannya. Isinya cuma hadis. Hari ini pun orang bisa mengumpulkan apa? 40 hadis dengan kopi dari komputer umumnya, kopi dipaste kemudian di print jadi apa? 40-an hadis. Nggak paham. Imam Nawawi ini nulis Arba'in Nawawi ditulis selama beberapa tahun. Dengan usia beliau berapa? 45 tahun. Imam Nawawi ini ulama yang meninggalnya di usia yang sangat muda, 45 tahun. Beliau nulis Arba'in Nawawi. Imam Nawawi itu salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Kalau disebutkan dua syekh besar dalam mazhab Syafi'i, maka maksudnya adalah yang pertama Imam Rafi'i, yang kedua adalah Imam Nawawi. Yang nama aslinya adalah siapa? Yahya bin Zakaria An-Nawawi. Julukannya Muhyiddin An-Nawawi. Beliau nulis Arba'in Nawawi yang memang isinya cuma hadis itu selama beberapa tahun, ada yang mengatakan 10 tahun. Setelah perenungan yang panjang, menunjukkan memang yang beliau pilih dalam 40-an hadis ini adalah 40 hadis adalah kaidah-kaidah besar di dalam Islam. Padahal beliau ini ulama al-hafidh, Pak. Kalau istilah al-hafidh untuk ulama dulu itu maksudnya bukan cuma sekedar hafal Quran. Hafal Quran itu sudah tradisi biasa. Maka ada yang memaknai kalau disebutkan, disematkan kata al-hafidh untuk ulama dahulu, maka maksudnya dia adalah muhaddis. Yang kedua maksudnya adalah
orang yang mencapai derajat hafalan riwayat sampai 100.000 riwayat sanad dan matannya. Tapi barakallahu fikum, maka jangan mengentengkan Arba'in Nawawi, ya. Tapi barakallahu fikum, termasuk maka beliau memasukkan di bab awal tentang apa? Tentang niat. Nah, sekarang kita masuk bahasannya tentang sesungguhnya setiap amalan itu ditentukan oleh niatnya sah dan tidaknya. Dan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam disebutkan bahwa kata Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah sepertiga kaidah besar Islam. Begitu pula ini didukung oleh perkataan ulama-ulama Syafi'iyah. Kenapa? Ukuran dilihat dari sisi batinnya setiap hukum taklif. Hukum taklif itu apa? Beban-beban syar'i, baik itu bersifat ibadah ataupun bersifat muamalah atau munakahah, itu ditentukan oleh niatnya. Nah, sekarang kita masuk pada contoh. Dimulai dari yang awal sajalah, wudu. Sekarang wudu. Saya bawa 3 kitab dalam madhab Syafi'i. Yang dasar saja saya bawa, ya. Baik dari kitab Safinatun Najah, saya bawa syarahnya, 2 syarah. Yang pertama adalah Nailur Rojas fi Syarhi Safinatin Najah. Nah, atau Nailur Roja bi Syarhi Safinatin Najah. Ini ditulis oleh ulama Yaman. Ini kemudian yang kedua syarah Kasyifatus Sajad. Ini ditulis ulama Indonesia. Siapa namanya? Syekh Nawawi Al-Bantani. Ulama yang salah satu ulama dunia, ya. Kitabnya dikaji di dunia. Cuma kita kadang melupakan ulama-ulama kita terdahulu. Tapi barakallahu fikum, maka dalam urusan niat, termasuk saya membawa kitab At-Taqrib, ya, fil madhab Asy-Syafi'i, dan disyarah secara ringkas oleh Syekh Mustafa Dibbagha, ya, ulama Suriah. Tapi barakallahu fikum, kita masuk dalam perkara wudu dulu. Ini tentang niat, berkaitan contoh tentang wudu dulu. Nah, ini berkaitan dengan ibadah. Wudu kita tidak akan sah kalau berkaitan dengan baris yang pertama tadi, innamal a'malu binniyat. Wudu kita tidak akan sah kalau kita tidak apa? Ada niatnya. Tayyib. Oleh karena itu dalam mazhab Syafi'i, furudul wudu'i sittatun. Fardu wudu itu ada 6. Atau yang membahasakan rukun wudu itu ada 6. Maka ada apa? Ada sunnah wudu, ada fardu wudu, ada makruhatul wudu, ada mubtilatul wudu, ya. Nah, sekarang fardu wudu. Nah, ini berkaitan loh, para ulama itu sepakat loh, Pak. Sesuatu yang wajib dipelajari pertama kali itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan apa? Benarnya ibadah kita. Di antara hal yang fardu untuk dipelajari, benarnya ibadah kita, benarnya muamalah kita, benarnya munakahah kita, pernikahan kita. Ini berkaitan dengan fikih. Maka kita nggak boleh mengabaikan urusan tersebut. Di antara tentang urusan wudu. Nah, kita kembali pada urutnya tadi. Fardu wudu itu ada 6. Yang pertama apa? An-niyatu inda awwalil ghusli. Menentukan niat saat pertama kali cucian, atau bahasa kita kadang basuhan. Menentukan niat. Para ulama sepakat dalam lintas madhab, baik dalam madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Hambali maupun madhab Maliki, dalam menentukan niat mereka sepakat. Perbedaannya hanya masalah talafut. Perbedaannya dalam masalah apa? Talafut. Melafatkan niat itu sunnah atau tidak. Baik. Nah, saya masuk pada inti yang kesepakatan dulu, ya, tentang masalah niat tadi. Kan dalam mazhab Syafi'i fardu wudu itu ada 6. Yang pertama an-niyatu inda awwalil ghusli. Menentukan niat saat pertama kali
cucian. Yang kedua atau basuhan. Yang kedua ghuslul wajhi, mencuci atau membasuh wajah. Maka dirinci oleh para ulama. Wajah itu dari mana, Pak? Kalau dari ketinggian, maka dari ujung tumbuhnya rambut sampai bawah. Dari luas, lebar, maka dua telinga ini. Ya. Baik. Mencuci atau membasuh wajah. Dan setiap yang tumbuh di wajah itu harus kena basuhan. Imarus jambang. Jambang ini berarti masuk dalam kategori wajah. Maka atau jenggot. Maka jenggot dibagi oleh ulama immakatul lihya au khafifuha. Jenggot itu ada yang panjang, ada yang tipis. Kalau tipis maka wajib kulitnya harus kena. Kalau panjang sini maka cukup bagian permukaan. Ukuran tipis apa? Kalau saya berbicara ini, lakukan ini masih masih kelihatan. Nah ini kalau saya ini masih tergolong tipis. Kalau panjang itu sudah sampai sini dah. Maka ini cukup bagian permukaan. Tayyib. Begitu pula jambang. Kalau maunya jambangnya ini panjang, tebal, maka cukup bagian permukaannya. Kalau kayak gini, Mbak, saya contohkan ini ketipis, maka dia harus kena kulit. Kalau enggak, wudunya batal. Bisa difahami, Mbak ya? Karena Nabi pernah mengingatkan, ada seorang yang wudu kemudian mata kakinya masih ada petak kering, maka sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailul lil aqabi minan nar. Celaka orang yang petak di kakinya masih ada petak kering dari sentuhan api neraka. Nah, tadi atau saya sebutkan fardu wudu ya, niat mencuci wajah atau membasuh wajah. Kemudian yang ketiga membasuh tangan hingga di atas siku-siku, sedikit di atas siku-siku. Saya sebutkan secara ringkas karena kita nanti akan kembali pada pembahasan niat. Kemudian yang keempat, mengusap bagian dari kepala. Mengusap bagian dari kepala. Nah, kalau ke belakang sampai ke sini itu sunnah wudhu. Cuma kan kita nggak bahas fikih itu. Nanti insya Allah ketika pas pembahasan yang lain akan sampai di situ. Kemudian berikutnya mencuci mencuci kaki atau membasuh kaki sampai sedikit di atas mata kaki. Ya. Saya tidak membahas sunahnya fardu. Tadi di awal apa, Pak? Niat di awal cucian. Nah, awal cucian apa, Pak? Atau awal basuhan apa? Yang fardu tadi dari 6. Wajah. Jadi kalau kita nanti urutkan dengan sunnah wudhu itu banyak sekali sunnah wudhu. Kalau kita membasuh wajah, makanya nanti urusan niat kita harus pahami definisinya, waktunya, kaifiyahnya, syaratnya, itu kemudian faidahnya apa. Nah, waktu niat ketika tadi kan disebut dalam mazhab Syafi'i, waktu niat ketika wudhu itu adalah ketika mengawali fardu cucian, yakni wajah. Sedangkan sunnah mencuci wajah itu diantaranya ada yang mengatakan dari atas, bawah, kemudian atas, tengah, bawah. Ya memang begini sudah sah. Tapi kalau sini sunnah untuk diratakannya, memastikan sini dulu, kemudian tengah, bawah. Pertanyaannya, lalu bagaimana orang ketika dia menentukan niatnya, ketika di tengah, kemudian di bawah? Ya, maka
wudunya tidak sah. Bisa dipahami ya? Wudunya tidak sah karena masih ada satu yang fardu di sini, itu belum masuk apa nih? Niat. Ini berkaitan dengan waktunya. Karena setiap ibadah itu harus ditentukan niatnya. Sementara ketika fardu awal kali dari setelah niat itu cucian, ada bagian yang seharusnya dia kena cucian atau basuhan, dia belum meniatkan, meniatnya baru ingatnya baru di sini, maka dia tidak sah. Oleh karena itu, apa definisi niat sebelum zamannya? Niat secara bahasa ada 3 dalam kitab ya, Mu'jam Maqayisil Lughah disebutkan 2. Yang pertama, niat dari kata nawa yanwi niatan, dari akar aslinya nuyatan, akhirnya kemudian karena susah lifaqol, dalam istilah bahasa Arab kemudian jadi niat. Maka kalau dari nawa yanwi ini maksudnya adalah apa? Al-qasdu, menentukan maksud. Yang kedua, niat dari kata wanayani. Apa maksudnya? Atau apa artinya wanayani? Sesuatu yang dilakukan secara perlahan. Makanya wudunya orang kadang cepat belum menentukan apa. Apalagi sampai akhir bertanya sudah ditentukan niatnya belum. Adapun yang telah lalu karena belum tahu tidak ada masalah. Pertanyaannya, orang kan kadang makanya ketika dia wudu, dia sudah mikir menentukan niat ataukah belum, ya. Makanya niat itu dilakukan secara perlahan. Kemudian niat secara bahasa yang ketiga dari kata na'a yan'a, yang maknanya adalah jauh. Nah, ini nanti berkaitan dengan urusan urusan hati. Nah, ketika dibahas dalam urusan akidah, urusan tazkiyah, kita nggak boleh kemudian mengatakan sama orang, kamu nggak ikhlas. Karena ikhlas itu adalah perkara yang orang jauh tidak bisa melihatnya. Yang melihat siapa? Allah Ta'ala. Oleh karena itu ketika Ali bin Abi Thalib ditugaskan ke Yaman, kemudian mengirimkan hadiah dari Yaman kepada Nabi, emas murni, belum tercampur apa-apa. Sama Nabi dibagi kepada 4 sahabat saja. 4 sahabat saja. Uyainah bin Hisan, ya, kemudian Alqamah, ya, Zaid al-Khail, kemudian Alatha. Maka ada orang yang disebutkan dalam lafaz Bukhari, kepalanya gundul, jenggotnya panjang, kemudian jidatnya hitam. Tapi jangan menghakimi kayak gini ya, yang jenggotnya panjang, kepala gundul mirip. Kemudian ngomong sama Nabi. Orang ini dijuluki Dzul Khuwaisir. Adil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Adillah kamu wahai Muhammad karena kamu belum adil. Loh. Dalam riwayat ittaqillah, bertakwalah kamu wahai Muhammad. Ini mengejek Nabi. Ngejek Nabi. Sehelai rambut saja secara fisik, sehelai rambutnya Nabi aja diejek, itu sudah murtad. Bahkan Syekh Hasyim Asy'ari dalam risalahnya itu menyebutkan itu, mengejek Nabi sehelai rambut saja sudah menyebabkan orang murtad. Makanya Khalid bin Walid yang saat itu bersama Nabi, dia marah, dikeluarkan pedangnya, kemudian mengatakan da'ni atau raqabata, wahai Nabi, izinkan aku, biarkan aku penggal lehernya. Kata Nabi, la'allahu yusolli, jangan, karena bisa jadi dia sholat, karena memang dia rajin sholat. Maka Khalid kemudian membantahnya, kami musallin bi jasadihi lam yusolli bi qalbi. Berapa banyak orang yang sholat dengan jasadnya tapi hatinya nggak sholat. Nah, sudah mengutik-ngutik urusan niat tadi.
Apa jawaban Nabi? Fa inni lam umar an asyqa ala sudurin nasi wala an kuba ala qulubihim. Aku tidak pernah diutus oleh Allah dalam membawa risalah ini untuk membelah dada manusia kemudian ngorek, ngecek urusan hatinya. Karena apa? Urusan hati itu adalah urusannya Allah Azza wa Jalla. Makna niat tadi, karena niat itu tempatnya di mana? Tempatnya di hati, maka yang mengurus urusan niat itu adalah Allah Ta'ala. Maka makna niat secara bahasa di antara ulama mengatakan dari kata na'ayan'a yang maknanya jauh. Tayyib. Ini secara bahasa. Secara definisi berkaitan dengan fikih apa? Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lih. Menentukan satu maksud sesuatu, baik itu berupa ibadah atau muamalah. Contoh dalam ibadah tadi wudu. Muqtarinan bi fi'li yang diiringi dengan perbuatannya. Makanya ketika wudu tadi coba diawali dari fardu wudu karena dibahas oleh para ulama karena fardu ini berkaitan dengan sah dan tidaknya. Kalau sunnah kan nggak berkaitan dengan apa? Sah dan tidaknya wudu. Maka tadi dalam madzhab Syafi'i disebutkan niatnya itu ketika awal kali basuhan, yakni ketika apa? Ketika mencuci atau membasuh dalam terjemahannya wajah. Maka berarti apa? Niatnya sudah diawali apa? Dari membasuh wajah dari sini. Makanya kan masuk wajah itu kan, maka apa definisi wajah? Maka mereka para ulama yang paham tidak cuma dalil, mereka paham tentang bahasa. Orang Arab dulu ketika menyebutkan wajah, maka maksud wajah itu apa? Tadi sudah saya jelaskan tentang ketentuan wajah dari tinggi dan lebar. Barakallahu fikum. Maka jangan sampai ada bagian yang sudah dibasuh cuma dia dari wajah tadi, kemudian ngawali niatnya itu apa? Dari tengah. Padahal di sini sudah apa? Ini termasuk wajah yang sudah wajib apa? Dibasuh, sementara tidak apa? Di situ belum menentukan niat. Baik. Kalau orang melakukan dari sunnah wudu, sunnah wudu yang pertama apa? Contoh, siwak. Apalagi? Menyebut bismillah. Kemudian menghadap kiblat, cuci tangan, yang kanan, yang kiri, sambil menyelah-nyelahi. Ini sunnah wudhu. Kemudian madmadhah istinsyaq. Apa itu madmadhah? Kebanyakan penerjemah karena basicnya menterjemah, bukan basicnya fikih, maka diterjemahkan sesuai dengan bahasa, tidak diterjemahkan dengan sesuai fikih. Madmadhah diterjemahkan kumur-kumur. Padahal dalam fikihnya ulama, hatta dari yang dasar sampai yang lainnya, itu disebutkan madmadhah itu maknanya adalah idkhalul ma'i fil fami thumma majjuhu min, memasukkan air ke dalam mulut kemudian melepehnya. Itu sudah masuk dalam kategori apa? Madmadhah. Ini contoh, saya masukkan ke mulut kemudian saya lepeh, itu madmadhah. Kalau digerakkan kanan kiri, depan belakang, ini namanya mubalaghah. Paham ya? Ini harus makanya fikih itu perangkatnya bukan cuma hadis atau Al-Quran, hadis begitu saja, tidak. Banyak sekali di antaranya apa? Mereka harus selesai dalam urusan lughah, bahasanya. Makanya pentingnya kita mengikuti apa? Ulama. Maka di antaranya mata tadi. Kenapa? Karena tadi gini, ada satu sunnah yang boleh boleh dikumpulkan, ada yang tidak boleh dikumpulkan. Contoh, ketika kita puasa,
kita bolehnya cuma apa? Melakukan sunnah apa? Madmadah, nggak boleh melakukan sunnah apa? Mubalaghah. Tadi sudah paham ya? Saya sudah jelaskan madmadah mubalaghah. Karena kaitan dengan penerjemah di artinya kumur-kumur. Artinya kita kalau puasa cuma boleh memasukkan mulut air ke dalam mulut kemudian melepehnya. Tidak apa? Menggerakkan kanan kiri. Paham ya? Ini apa? Mubalaghah. Agak asing Pak ya? Tapi barakallahu fikum. Boleh madmadah tapi nggak boleh apa? Mubalaghah. Tapi di luar puasa kita apa? Melakukan dua sunnah itu, mengumpulkan dua sunnah itu afdal, madmadah dan mubalaghah. Taib jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita sudah meniatkan dari sunnah tadi, sunnah wudhu dari situ tadi, itu juga sudah sah. Tapi kenapa di dalam kitab-kitab fikih disebutkan niat itu diawali dari apa? Melakukan fardu wudhu. Fardunya tadi kan sudah diawali fardu wudhu setelah niat apa? Wajah. Tapi kalau orang sudah meniatkan dari sunnah wudhu, contoh dari apa? Madmadah dan istinsyak tadi, itu juga sudah sah, sudah boleh. Paham ya? Tapi kalau main gini, orang kumur-kumur, di terjemahan kumur-kumur tadi, berarti kumur-kumur sudah mengumpulkan apa? Madmadah dan mubalaghah. Dia belum niat, belum menentukan niatnya. Kemudian sampai kemudian apa? Dia mencuci wajahnya, dia mencucinya, oh saya belum menentukan niat. Maka ditentukan niat dari mencuci wajah itu sudah sah. Paham ya? Tapi kalau dari sejak mencuci wajah atau membasuh wajah belum niat, wudunya tidak sah. Karena setiap amalan sah dan tidaknya ditentukan oleh niatnya. Zamannya, waktunya, kapannya tadi sudah saya jelaskan. Maka bisa dari sunnah wudhu atau dari apa? Awal pertama kali fardu membasuh. Awal pertama kali fardu membasuh, atau bisa juga dari apa? Sunnah pertama kali memasukkan air ke dalam mulut. Bisa dipahami Pak ya? Barakallahu fikum. Caranya bagaimana? Maka para ulama mengatakan caranya adalah menentukannya yang pertama antara tiga hal. Ini masih dalam urusan niat kan? Yang pertama, ini kalau berkaitan dengan wudhu. Pertama, niatnya adalah mengangkat hadas. Mengangkat hadas. Atau antara yang kedua, istibahatus sholat. Untuk orang boleh mengerjakan sholat. Atau yang ketiga, niat fardu wudhu. Niat fardu wudhu. Jadi kalau Bapak niatkan, saya niat wudhu, ini untuk apa? Fardu sholat. Itu sudah sah. Kaifiyahnya tata cara sudah benar. Oh, saya niat wudhu karena apa? Agar sholat saya apa? Sah, boleh. Nah, ini sudah sah. Tayyib. Atau niatnya mengangkat dari apa? Hadas. Hadas itu apa? Ada hadas besar, hadas kecil seperti apa? Hadas kecil seperti apa? Orang kentut, ya? Atau dia buang air kecil, buang air besar. Atau junub, hadas besar. Barakallahu fikum. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah kondisi. Kenapa para ulama saya membahas rinci ini? Ada sebuah kondisi di mana orang cuma hanya harus ditentukan satu dari niat antara tiga tadi. Yang dia tidak boleh yang lainnya. Contoh, ketika orang dalam bahasa para ulama
terkena salisul baul. Apa itu salisul baul? Beser. Kasus orang beser. Sudah pipis, buang air kecil, sudah keluar. Tapi kadang keluar apa, Pak? Nates kecil. Barakallahu fikum. Dia niatnya apa, Pak? Niatnya tidak boleh untuk mengangkat hadas. Niatnya cuma apa? Istibahatus sholat. Karena hadas dia masih ada. Contoh, saya mau, ini mamanya mau subuh. Sebelum subuh pipis. Sudah selesai pipisnya sesuai dengan adatnya. Tapi apa? Tapi masih keluar tetesan. Sementara saya harus apa? Subuhan. Jamaah sholat subuh. Ini gimana solusinya? Kan kita diperintahkan untuk tetap apa? Sholat. Maka kita diperintah untuk sholat dan kita tetap wudhu. Wudhunya itu cuma untuk apa? Untuk sholat, bukan mengangkat hadas. Selesai sholat, najisnya tetap apa? Istinja tetap, najisnya tetap dibersihkan. Maka niatnya cuma apa? Imma fardhu wudhu atau apa? Niat boleh sholat. Ya, barakallahu fikum. Kasus lagi, dan ini banyak. Orang sudah wudhu di waktu duhur atau maghrib lah paling terdekat, mau isya, dia belum hadas dalam donnya, keyakinannya. Saya belum hadas, belum kentut, belum buang air kecil, atau belum membatalkan wudhu. Dan harus difahami membatalkan wudhu. Dalam mazhab Syafi'i, orang kalau mamanya dia duduk, dan duduk itu sudah ighraq itu sudah nyenyak ukurannya apa? Dia kalau mendengar sesuatu, atau sudah ukuran sederhananya mimpi, sudah mimpi, maka dia disebut apa? Ighraq, itu batal. Tapi kalau ini kan yang Jumatan itu pada ngantuk, apalagi sampai ngorok gitu kan, tidur, mimpi, itu batal. Tapi kalau dia tidur, ngantuk gitu kan, maka kan ketentuannya itu banyak dan tidaknya apa? Kalau dia tidur masih bisa duduk, kemudian apa? Dia masih mendengarkan khotib meskipun nggak jelas ngomongnya apa. Karena apa? Tadi ya tidur merem, maka wudhunya tidak batal. Tadi ya. Contoh tadi, lah orang yakin bahwa wudhunya tidak batal di waktu duhur. Dia mau sholat asar. Kalau dia wudhu, itu niatnya apa? Niatnya apa? Kata para ulama, disebutkan dalam Nailur Roja maupun dalam Kasyifatus Saja, niatnya adalah tajdidul wudhu, memperbarui wudhu. Kenapa? Orang nggak boleh kan melakukan fardu 2 kali. Paham nggak ya? Tidak boleh melakukan fardu 2 kali. Taib. Makanya ketika apa? Dia niatnya memperbarui wudhu itu sunnah. Ya. Makanya kalau dia niatnya untuk apa? Hadas, mengangkat hadas, lalu dia nggak hadas, jadi kan? Kalau niatnya untuk supaya dia boleh sholat, orang dia sudah boleh sholat karena apa? Dia masih suci dengan wudhunya. Kalau dia niatnya fardu wudhu dia sudah mengerjakan. Cuma ada niat apa? Tajdidul wudhu, memperbarui wudhu, itu bagian daripada sunnah. Ya. Makanya coba sampai dalam urusan niat para ulama merinci tadi. Coba. Mungkin ada agak asing bagi sebagian orang, dan bagi sebagian orang mungkin tidak asing. Nah, ini pertanyaan berikutnya.
Aina mahalluha, di mana tempatnya niat? Para ulama sepakat tempatnya niat itu di hati. Saya ulangi lagi, para ulama sepakat tempatnya niat di hati. Mahalluhal qalbu. Artinya dengan pembahasan yang tadi saya sebutkan, dalam menentukan niat di dalam ibadah, para ulama sepakat loh Pak. Dalam lintas madhab itu menentukan niat itu sepakat. Dan tempatnya sepakat di hati. Cuma masalah perbedaannya adalah tadi talafut bin niyat. Nah, saya tidak masuk pada perbedaan ini. Mengucapkan nawaitu fardul wudu itu sunnah ataukah tidak? Ya, dalam madhab Syafi'i oleh ulama-ulama Syafi'iyah, ya, dalam pendapat mereka seperti di dalam kitab Nailur Roja ini, talafut bin niyah itu sunnah. Meskipun dalam madhab lain, ya, seperti dalam madhab Hambali, sebagian ulama Hambali juga ada mengatakan sunnah, tapi sebagian lain ada mengatakan dengan kata bid'ah. Saya jelaskan ini. Saya masuk dalam sampai ranah ini. Ketika ada komentar bid'ah berkaitan dengan furu yang berkaitan dengan amaliyah, jangan difahami maksudnya bid'ah ini adalah bid'ah dhalalah sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Saya ulangi lagi, jangan difahami bid'ah dhalalah. Ini ada keterangan sendiri dari ulama. Maksudnya apa? Ketika ulama berpendapat, oh itu adalah bid'ah, ini maksudnya adalah mereka ingin menyampaikan bahwa hal tersebut secara spesifik belum terjadi di zaman Nabi dan di zaman sahabat. Paham maksudnya Pak ya? Perbuatan itu. Tetapi bisa jadi ulama lain memahami dengan apa? Dengan bahwa itu difahami dari hal-hal yang disimpulkan dari apa? Dari dalil-dalil. Makanya dalil itu kadang kita melihat dohirnya itu begini, tapi para ulama dengan kajian bahasa mereka dan menjamak banyak hadis, kemudian mereka memiliki beberapa kesimpulan. Bisa dipahami Pak ya, supaya ini tadi ya tidak masuk dalam kategori bid'ah tadi. Orang memahami ketika ada ulama kok berpendapat dalam urusan fikih, satu berpendapat sunnah, satu berpendapat bid'ah. Padahal Imam Ibnu Taimiyah itu salah satu yang berpendapat bid'ah tentang masalah talafut niyah. Tapi saat Imam Subki datang ke Syam, ke Damaskus, kemudian beliau meliburkan majelisnya. Imam Subki ulama Syafi'i yang berpendapat mengucapkan niat itu apa? Sunnah. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan, majelis kita libur, Imam Subki duduk di majelis saya untuk berbicara tentang fikih Syafi'i. Loh, kalau beliau membid'ahkan Imam Subki dalam urusan tadi dengan makna dhalalah, berarti kan enggak memperbolehkan beliau untuk duduk di majelis Ibnu Taimiyah. Maka tentang masalah apa, makanya kita harus paham tentang makna definisi tadi. Kalau seandainya ada dua ulama punya pendapat yang berseberangan, ini bid'ah, ini apa? Ini sunnah, di konteksnya adalah konteks apa? Konteks fikih. Supaya ini kita nggak ribut terus dalam urusan apa? Urusan ini. Yang itu bisa membuat apa? Loh, perbedaan. Makanya apa kata Suyuti? Orang yang nggak paham fikih nggak akan bisa menyadari perbedaan. Makanya penting ngaji fikih madhab itu supaya kita mengerti hakikat perbedaan itu apa. Hati kita jadi apa? Lego. Perbedaan dalam urusan fikih tadi, Pak. Paham Pak ya? Tayyibarakallahu fikum. Lah ini kalau dibahas urusan fikih sebenarnya panjang. Makanya apa? Hadis ini saya baru masuk pada contoh wudu, ya, bahwa setiap amalan
sah dan tidaknya itu ditentukan dengan niatnya. Bahkan dalam nanti apa? Dalam muamalah nikah, orang mengucapkan talak, sudah kita pisah saja. Itu nanti bagaimana? Wah, ini dibahas oleh para ulama tentang masalah apa? Niatnya. Meskipun mata mayoritas ulama dalam urusan itu tinggal dilihat dominasinya. Karena orang mengucapkan talak biasanya dalam keadaan sadar. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan kalau dia tidak dalam kondisi ighla itu apa? Marahnya total yang menghilangkan kesadarannya dengan indikator yang ada. Kayak orang gila betul. Gelas dilempar, ini apa? Sudah kayak orang gila. Kemudian sudah kita bisa saja. Nah, ini talaknya nggak jatuh, ya, karena ada indikator yang menunjukkan kesadarannya hilang. Tapi dia marah dan indikator menunjukkan kesadarannya masih ada. Dia mengucapkan sudah kita bisa saja, maka talaknya jatuh. Sementara di masyarakat kita urusan ini apa? Sudah kita bisa saja. Padahal talak itu ada batasan. Batasannya apa? Kalau orang sudah mengucapkan talak 3 kali, kemudian dia pengen rujuk sama istrinya, nggak boleh, karena ini namanya talak bain kubro, sampai mantan istrinya ini dinikahi apa? Oleh laki-laki lain. Nah, ini contoh, ya. Barakallahu fikum. Sementara dibahas dalam urusan akidahnya, niat, makanya niat ini berkaitan dengan tujuan, berkaitan dengan sah dan tidaknya orang itu dikatakan sebagai orang yang beribadah kepada Allah ataukah tidak dilihat dengan niatnya. Maka faedah niat itu apa? Membedakan orang ketika melakukan sesuatu itu ibadah ataukah tidak. Dilihat dari sisi fikihnya maupun akidahnya secara faedah, maka ditentukan oleh niatnya. Bapak duduk di masjid, diam. Itu kalau niatnya iktikaf, ibadah. Tapi kalau niatnya karena kebiasaan, suka kalau orang kerja, suka duduk di masjid, ya nggak ada apa nilai ibadahnya. Ya, makanya dikatakan tamyizul ibadati ba'diha ampat wa tamyizul ibadati anil adat. Membedakan fungsi niat itu membedakan antara ibadah dengan ibadah yang lain, artinya jenis satu ibadah dengan ibadah yang lain, membedakan antara satu ibadah dengan kebiasaan. Contoh jenis ibadah dengan ibadah yang lain. Bapak tadi masuk dalam waktu sholat subuh, sholat 2 rakaat, niatnya apa? Qobliyah subuh atau tahiyatul masjid? Baik. Yang jelas, karena kadang ada orang melakukan qobliyah subuh sampai 4 rakaat, enggak ada sunnahnya. Ini menyelisih sunnah. Oh, ini kan baik. Enggak, tidak ada sunnahnya. Kecuali menentukan niatnya. 2 rakaat pertama niatnya apa? Qobliyah subuh. Atau 2 rakaat pertama niatnya apa? Tahiyatul masjid. 2 rakaat kedua niatnya apa? Qobliyah subuh. Penting menentukan niat ini, karena memang saya pernah mengingatkan ada seorang sholat qobliyah subuh 4 rakaat, kemudian dia marah, loh, apa Allah akan mengadab saya karena sholat saya? Enggak, tapi masalahnya kamu melakukan sunnah tidak sesuai dengan yang diajarkan sama Rasul. Berupa apa? Qobliyah subuh itu cuma 2. Kecuali tadi dia niatnya saya qobliyah subuh, yang kedua kemudian atau yang kedua lagi niatnya apa Pak? Tahiyatul masjid. Inilah pentingnya niat, membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Mandi, nah sekarang ibadah dengan kebiasaan. Mandinya niatnya mandi junub atau niatnya karena orang mandi itu kan sebuah kebiasaan. Lah kalau Bapak nggak ada mandi, niatnya untuk bersih dari hadas akbar, Bapak belum bersih dari apa? Dari junub. Paham ya? Barakallahu fikum.
Nah, contoh lagi, Bapak tidur, biasanya tidurnya sukanya di atas siku kanan, miring, apalagi pas ranjangnya menghadap apa? Kiblat. Kalau memang itu sebagai tradisi kebiasaan dia, nggak disertai niat, saya niat ini karena ingin mencontoh Rasulullah kalau tidur sukanya apa? Menghadap ke arah kiblat, kemudian miring di atas siku kanan, karena dalam sabda Nabi siapa yang tidur dalam keadaan itu dan dia dalam keadaan berwudu kemudian meninggal, dia meninggal dalam keadaan fitrah. Dia meninggal dalam keadaan fitrah. Tapi orang memang tidurnya enaknya miring di atas siku kanan. Terus memang kebetulan menghadap ke apa? Kiblat. Tapi nggak ada niat tadi, maka ya dia nggak ada nilai ibadahnya. Inilah fungsinya dalam menentukan, membedakan antara satu ibadah dengan kebiasaan, antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Kemudian di sisi lain dan secara akidah penting sekali, amal itu diterima oleh Allah tergantung dari niatnya. Maka ini di baris yang kedua tadi saya ini baru menjelaskan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Maka para ulama mengatakan, di antaranya seorang ulama besar disebut Amirul Mukminin fil hadis, yakni Sufyan Ats-Tsauri, ma'alajtu li syai'in mimma alajtu niyati. Tidak ada yang paling susah aku tangani melebihi susahnya menangani niat dalam urusan tujuan. Karena siapa? Karena apa? Ujiannya mukmin dalam ibadah diantaranya apa? Istiqomah dalam niat. Yang nggak wajar itu munafik. Dari sejak awal melakukan ibadah sampai akhir memang bukan karena tujuannya, bukan karena Allah. Kalau ada orang sudah meniatkan satu ibadah kepada Allah, tiba-tiba di tengah berubah niatnya, itu sebuah kewajaran karena memang dia diuji dalam urusan itu. Maka ketika dia mendapat itu, balik lagi ke niat awal karena Allah. Contoh, niat sedekah. Saya sedekah ini supaya bisnisku lancar. Niatnya karena dunianya, nggak benar. Bisnis lancar kita itu adalah bagian dari balasan dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau niatnya ditujukan semata karena itu, maka ini tidak benar. Paham gak ya? Kita enggak, makanya apa? Ulaika lahum ma'amilu. Mereka itu hanya mendapatkan dunianya saja. Di akhirat jangan ngarep. Oh ya Allah, aku sudah sedekah. Loh, kamu kan cuma niatnya dulu di dunia supaya apa? Bisnismu lancar. Di akhirat ini kamu gak dapat apa-apa. Tujuanmu karena dunia. Barakallahu fikum. Orang cari ilmu, niatnya kajian ini supaya nanti saya bisa berdebat dengan lawan saya. Barakallahu fikum. Gak benar, bukan karena Allah Ta'ala. Padahal ancamannya apa? Orang yang meniatkan ilmu bukan karena Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu sudah bisa dicium perjalanan 50.000 tahun. 50.000 tahun itu sudah bisa dicium, tapi hidungnya itu dibuat nggak bisa mencium bau surga. Lah, makanya sampai kata ulama tadi, tidak ada sesuatu yang lebih susah daripada menangani niat. Afwan, ini agak terlalu panjang sedikit. Terakhir, oleh karena itu, niat itu sampai memperbesar sesuatu yang kecil dan memperkecil sesuatu yang besar. Amalnya kelihatan kecil, jadi besar karena niatnya. Amalnya kelihatan besar, jadi kecil karena niatnya. Maka saya pernah ceritakan di sini, Nabi itu sampai subhanallah ketika pulang bertanya, di mana fulana? Maka mereka menjawab, oh dia sudah meninggal ya Rasulullah, kami sudah kuburkan.
Dan di dalam riwayat disebutkan ala innaha imra'atun kanat kada kada fa kanu la yahumuna syana. Dia kan cuma perempuan yang begini dan begitu ya Rasul. Mereka enggak menganggap perannya. Artinya dia punya kekurangan-kekurangan sehingga perannya enggak dianggap. Maka Nabi marah. Kemudian minta ditunjukkan kuburannya. Maka Nabi ke kuburannya, kemudian melakukan sholat jenazah di samping makbarohnya. Riwayat tentang sholat jenazah di samping makbarohnya itu cuma riwayat berkaitan dengan wanita ini. Siapa wanita ini? Ummu Mahjan. Dia orang yang bukan pandai bersedekah karena nggak punya uang, bukan ulama besar. Dia cuma mampu ngambil gagang sapunya untuk bersihkan masjid. Bahkan dalam riwayat itu bukan masjid yang dibersihkan, halamannya. Tapi di sisi Allah jadi besar karena niatnya tulus karena Allah. Inilah yang kemudian kata Ibnu bin Barak, berapa banyak amalku besar jadi kecil, gak ada nilainya dari Allah karena urusan niat. Dan berapa banyak amalan yang kecil jadi besar karena urusan niat. Makanya Imam Nawawi meletakkan hadis ini jadi kaidah besar dalam Islam, baik dalam urusan akidah maupun dalam urusan fikih, karena itu menentukan ibadah kita. Allahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan kepanjangan ya, insyaallah kita agak ini. Ya. فبأي آلاء ربكما تكذبان